يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل ثم التابعين لهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى زدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل سلم وبارك على آله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأبيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futu wal bulu wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh walhamdulillahi rabbil alamin. Qala asy-syekh al-muallif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'na bi barakah ulumihi fid dharain amin. Puja dan puji serta syukur mari sama-sama tidak putus-putusnya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik malam hari ini kita masih diberikan sehat afiat dan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, kajian dan pengajian kita yang kita adakan setiap malam Rabu di majelis kita yang mulia ini. Meskipun suasana saat ini memang sangat tidak memungkinkan untuk kita kumpul dalam suasana yang biasanya banyak oleh karena ada uzur yang kita terima sebagaimana mestinya. Namun demikian kajian kita masih terus dan tetap berjalan. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini dari awal hingga akhir senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam
Semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini mengambil kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Tanqihul Qaul. Ya. Hari ini kita sudah sampai kepada halaman 36. Ya. Yaitu Al-Babus Tsani wal Ishrun fi Fadilatit Tasbih. Itu ya, kajian kita. Kajian kita hari ini sampai kepada bab yang ke-22, Al-Babus Tsani wal Ishrun fi Fadilatit Tasbih, menerangkan tentang keutamaan, fadilah dan kemuliaan kita membaca tasbih. Tasbih ini adalah isim masdar dari kata sabbaha yusabbihu tasbih. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'il. Jadi tasbih adalah membaca tasbih, yaitu subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa gufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahr. Rawahu Ibnu Amr. Jadi di situ Amr bukan Umar. Inilah bedanya Umar dengan Amar. Kalau Umar di akhirnya tidak pakai waw, tapi kalau Amar ya menggunakan huruf waw supaya kita bisa membedakan mana Amar, mana Umar gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma alal ardi, tidak ada di atas muka bumi ini, namanya nafia, rajulun, seorang laki-laki, atau seseorang kalau disebut laki-laki ya masuk di situ dalamnya perempuan. Jadi maksudnya ya laki-laki maupun perempuan. Yaqulu, dia membaca, ya membaca apa? La ilaha illallah huwallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwwata illa billah. Lidahnya selalu basah membaca tasbih, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah itu maha besar, wa subhanallah, dan maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bukan miliknya Sofyan, bukan miliknya si Ustadz Fikri, bukan ya. Alhamdulillah itu adalah milik Allah. Yang pantas dipuji hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebenarnya nggak pantas tuh dipuji, orang sama-sama jeleknya kita mah. Yang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pantas. Dan wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya haula wala quwwata, kita juga tidak punya kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada hakikatnya manusia ini nggak punya apa-apa, ya, tidak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan kalau itu ada karena kita sedang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diberikan kita nggak punya apa-apa. Kita tidak
hebat lah, nggak ada tuh hebat-hebatan, yang hebat hanya Allah Subhanahu Ta'ala. Coba bagaimana mau gagah, bagaimana mau kuat, 3 hari aja nggak tidur udah lemes loyo, ya kan? Nah, lalu apa? Ada seseorang muslim, baik laki maupun perempuan, lidahnya selalu basah dengan mengucapkan tasbih yang semacam ini. Ringan betul pekerjaannya, tapi nilainya begitu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Sampai Nabi menyatakan illa gufirat zunubuhu, melainkan diampuni dosa-dosanya. Ya. Walau kanat misla zabadil bahr, meskipun dosanya itu jadi kanat muannas kembali kepada zunub. Zunub itu jamak dari kata zanbun, jamaknya zunub. Ini pakai zal, kalau pakai jim junub lo. Ini pakai zal, ya, zunub gitu. Ya. Meskipun dosanya orang itu mislah zabadil bahar, seperti buih yang ada di lautan. Ini gambarannya, meskipun dia dosanya banyak banget, kalau dikumpulin tuh dosanya itu, Masya Allah, itu melebihi dari buih-buih yang ada di lautan. Kan banyak banget, ini ungkapan majaz namanya. Dari saking banyaknya dosanya dia itu, lalu dia dicontohkan, diperumpamakan oleh Nabi seperti buih-buih yang ada di lautan. Tetapi dengan bacaan tasbih itu, dengan bacaan la ilaha illallah wallahu akbar, dengan bacaan subhanallah, dengan bacaan walhamdulillah wala haula wala illa billah, diampunin tuh dosa-dosanya. Dan kita alhamdulillah nih, alhamdulillah summa alhamdulillah, buat kita udah biasa banget dari kecil, apalagi Fikri, Insya Allah dari kecil udah sering banget tuh baca tasbih yang kayak gitu. Maka dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerjaan yang ringan tetapi sangat mulia, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi nilainya. Nah, ini menjadi pedoman kita untuk memperkuat dan memperkokoh bacaan-bacaan yang biasa kita baca, baik sesudah sholat maupun di luar sholat, ya, itu sesungguhnya mengikuti tuntunan dan mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Coba kita kalau lagi ada tahlil misalnya, ini yang kita baca. Di dunia aja udah dikasih tunjuk keberuntungannya. Orang selesai tahlil malah dia dapat berkat. Ya kan? Alhamdulillah. Berkat itu halal banget itu, 100%. Yang ngasih redo, apalagi yang nerima, redo banget. Makin gede berkatnya, makin tambah redo yang nerima. Ya Allah, itu luar biasa. Di dunia saja keberkahannya udah nampak dan terlihat. Itu keistimewaan orang yang membaca tasbih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Amr, ya, radhiyallahu an. Itu hadis yang pertama. Terus ditopang lagi dengan beberapa hadis-hadis berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Lihat dalam hadis yang lain yang sama kandungan maknanya tapi berbeda redaksinya aja. Memang kalau kita baca-baca hadis intinya sama, ya, tapi redaksinya aja yang berbeda-beda. Ini juga hadis ini sedang menerangkan tentang keistimewaan tasbih.
Kata Rasulullah, man qala, barang siapa yang membaca. Qala memang arti aslinya berkata, tetapi di sini membaca. Apa yang dibaca? Koran apa? Majalah bukan. Yang dibaca adalah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Itu bacaannya. Sekarang udah terbiasa banget kita itu, ya. Berapa kali? Fi yaumin, dalam satu hari satu malam, mi'ata marratin, 100 kali. Ini dibaca nggak lo 100 kali kalau malam? Sehari berapa 100? Bagi orang-orang yang sudah terbiasa menemukan indah manisnya bertasbih kepada Allah, bilangan 100. Ya Allah, sebentar Pak, nggak sampai itu 10 menit. Jangan baca apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 100. Pegang tasbih. Lu yang pegang handphone sih, lu pegang handphone, HP itu tasbih 100 kali. Enggak lama itu Pak. Betul-betul nggak lama. Kalau kita apalagi sudah terbiasa, sebentar 100 kali. Ya, apa kata Nabi? Huttat khotoya, niscaya berguguranlah, rontoklah, berguguran, rontok, apanya? Khotoyahu, segala kesalahannya. Kita ini manusia yang emang setiap hari kalau nggak lupa salah. Namanya juga manusia, al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia. Manusia apa malaikat lu? Manusia, ya, kita namanya manusia. Jadi manusia itu emang tempatnya salah, tempatnya lupa. Lebih bagus kita ngaku banyak salah daripada kita merasa dirinya bersih. Ya namanya manusia, nggak ada tuh yang bersih nggak. Pasti ada titik-titik noda, titik-titik kesalahan yang dilakukan, sadar atau tidak sadar. Tapi dengan mengucap, membaca tasbih aja kata Nabi, Masya Allah, itu akan rontok dan gugurlah segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Wa in kanat, sekalipun kesalahan-kesalahannya itu kalau dijumlahkan dan diukur misla zabadil bari, seperti buih-buih yang ada di lautan. Masya Allah. Nah ini memperkuat nih kita yang biasa sudah bertasbih, bertahlil, bertahmid, ya, itu ternyata memang ada petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Habis baca itu, ya Allah, dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Terus lihat lagi hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah nisful mizan, walhamdulillah mil'ul mizan, wallahu akbar mil'us samawati wal ard, la ilaha illallah, laisa dunaha sitrun wala hijabun hatta takhlusa. Karena itu ada huruf hatta, takhlusa fi'il mudhari'. Tadi atanya takhlusu karena ada hatta adalah huruf an, huruf nasab, huruf saudaranya an, nasab, maka dia dibaca takhlusa. Hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, bacaan subhanallah, alhamdulillah setiap habis salat kita baca tasbih, ya, subhanallah, subhanallah. Itu bacaan subhanallah itu nisful mizan, separuh dari timbangan amal pahala kita di kemudian hari. Ya Allah, besok kita ditimbang, amal-amal kita ditimbang. Nah, bacaan subhanallah akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu.
Jadi nanti ada manusia ditimbang, ada yang pas-pasan, kebaikannya 50, kejelekannya juga 50, pas ini. Ya. Ada yang ngejomplang, Insya Allah lebih banyak kejahatannya daripada kebaikannya ngejomplang. Atau sebaliknya, lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Nah, bacaan subhanallah besok hadir di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dia menempati dan memberatkan timbangan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalimatnya sependek, gampang lagi, nggak pakai bayar baca itu, nggak susah, nggak mesti pakai DP segala, nah, langsung kapan aja kita bisa baca, di mana saja kita bisa baca. Di masjid, di luar masjid, di jalan, di kampus, di pas. Ya Allah, bacaan yang sangat mulia. Karena itu para audailah, orang-orang yang soleh itu lidahnya selalu basah dengan bacaan tasbihnya. Kalau orang-orang yang udah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, 1 menit aja dia tidak bertasbih, menjadi dosa besar buat kita. Beda dengan kita jarang membaca gitu ya. Ya, apalagi kelas Ismet ya. Lagi susah gini model apa lagi ngadepin corona, orang pada pusing semua. Udah pegang aja tasbih. Insyaallah buat ngeberatin timbangan pahala kita. Terus walhamdulillah. Dan begitu juga ucapan bacaan alhamdulillah, pahalanya mil'ul mizan, bisa memenuhi timbangan kita. Mil'u itu pemenuhi timbangan kebaikan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat tasbih ini begitu sangat besar fadilahnya, lalu saling mengisi timbangan-timbangan kebaikan kita besok di kemudian hari. Wallahu akbar. Demikian juga bacaan Allahu akbar itu bisa memenuhi 7 lapis langit dan bumi. Insyaallah luar biasa. Ya, dan ini menjadi satu paket kan kalau kita baca dalam salat ya kan? Salat subhanallah 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 33. Kemudian alhamdulillah alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Genap menjadi 100. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu luar biasa. Ya. Semuanya mengandung nilai-nilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah itu tidak ada laisa dunaha sitrun. Tidak ada di belakangnya itu sitrun, itu penutup, sitar penutup, wala hijab, dan juga tidak ada hijab yang menghalangi hatta takhlusa ila rabbiha, sehingga bacaan la ilaha illallah itu sendiri sampai kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Insyaallah. Jadi kalau kita sering membaca habis sholat, diajarin oleh ulama-ulama kita, dituntun oleh guru-guru kita, ini dalam rangka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu ada orang pendapat gak usah wirid-wiridan, orang dia kagak bisa kali bacanya jadi kagak mau wirid. Ada orang diem aja. Kita nih alhamdulillah disuruh untuk jaharkan bacaan itu, dikeraskan supaya orang lain bisa ngikutin. Dan yang paling hebatnya, orang yang tidak pernah bisa berzikir, dengan didengar suara itu dia bisa mengikuti bacaan zikir. Apalagi dengan berjamaah. Kalau berjamaah ini mah enak tuh Bang, pahalanya sama. Yang itu bacanya mungkin gak pas ya, Allah ada yang pas ya di situ sama. Kalau kita berjamaah ngapa-ngapain itu nilainya menjadi sama. Saya sering mengibaratkan di hadapan kalian itu, coba lihat ada satu tanding jeruk misalnya. Jeruk itu tandingannya, satu tanding harganya Rp50.000.
Dalam tandingan itu ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang kurang bagus, ada yang peot tuh ininya. Tapi harganya menjadi sama, 50.000 rupiah. Karena satu tandingan, satu jamaah. Sama kita kalau berjamaah, yang baca tasbih bener si Fikri, yang antum mah belakang, udah bacanya bener apa kagak. Tapi dia masuk. Diberikan nilai dan pahala yang sama insya Allah Subhanahu. Karena itu berjamaah itu luar biasa. Al jamaah itu rahmatun. Kalau kita rame-rame emang jadi rahmat, enak Pak. Mana-mana rame-rame enak. Coba kalau sendirian, bawa motor sendirian tengah malam pecah. Saya bilang, kalau berdua, bertiga rame-rame, yang satu cariin kompak, yang satu bukain ini, ya Allah enak banget. Karena itu kalau kita ke puncak besok rame-rame penutupan, luar biasa, enak banget, rahmat banget. Ya, kepenatan ya kita hilang tuh, hanya karena dengan rahmat Allah. Sebab karena kita berjamaah. Begitu juga kita berzikir, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Yang pojok baca subhanallah, yang tengah subhanallah, imamnya baca subhanallah, yang kagak bisa jadi ikut baca subhanallah. Gitu. Nah ini kita dituntun dan diajar oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, bagaimana kita mengamalkan tasbih, tahmid, tahlil, ya paling tidak kalau habis sholat lah itu. Gitu. Terus terakhir, sebabnya kita diikuti sama teman-teman yang ada di rumah, dia kagak datang di sini. Yang datang pahalanya dapat onta, yang udah datang sana dapat telur loh. Gitu. Beda dong, yang datang sama yang kagak datang, ya kan? Jadi Irwan, Evan yang sana dapatnya telur, di sini dapatnya apa? dapat onta, Wan. Alhamdulillah. Terus ya bagian yang terakhir kita masih 3 hadis yang kita baca malam hari ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbara fa innahu khairun min 10 riqabin ya'tiquha wa sab'i badanatin yanharuha. Akhrajahu Ibnu Abid Dunya wa huwa haditsun hasan. Gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man halala, barang siapa yang membaca tahlil. Halala yuhallilu tahlil. Apa itu tahlil? Itu adalah bacaan la ilaha. Karena itu aneh kalau ada orang anti tahlil. Kagak paham dia tuh. Tahlil itu adalah bacaan la ilaha illallah. Kalau dia anti membacaan la ilaha illallah, apa namanya itu? Makanya ngajinya harus khatam kalau kata Gus Ba. Kalau enggak ya kayak gitu, tahlil lah bid'ah, tahlil lah. Aduh. Apalagi Irwan yang lagi ngikutin. Ini dalilnya kan. Halala yuhallilu tahlilan, itu masdarnya. Apa itu tahlilan? Bacaan la ilaha illallah. Saya pernah waktu saya mengisi kajian duha di Masjid Al-Azhar sana, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan tentang tahlil. Dia pikir yang namanya tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Emang itu ada? Dia kagak ngerti kalau tahlil itu adalah bacaan la ilaha illallah. Saya jelasin, Bu, Ibu mau pakai silakan. Ibu mau tolak silakan. Tahlil itu adalah bacaan la ilaha illallah. Saya ingin tanya kembali, bacaan la ilaha illallah itu baik apa tidak? Wah, dibilang sangat baik. Itulah yang namanya tahlil. Oh begitu Pak Ustadz. Jadi dia baru tahu kalau yang namanya tahlil adalah bacaan la ilaha illallah gitu. Barang siapa membaca tahlil mi'atan sebanyak 100 kali. Itu tasbih yang panjang itu kan jumlahnya berapa? 100 kali. Wasabbaha, dan membaca tasbih. Tasbih itu adalah bacaan subhanallah.
Berapa kali dia baca? Mi'atan, 100 kali. Jadi tahlil 100, tasbih 100. Wa kabbaro, dan dia membaca takbir. Kabbaro yukabbiru, takbir. Itu harus paham kita itu sebagai pencinta ilmu, terutama yang ngaji di Nisful Lail ini, ya. Tasbih berasal dari kata sabbaha yusabbihu tasbihan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, 'allama ta'liman gitu, sallama tasliman, sama itu kan, ya. Kabbara juga begitu, baca takbir yaitu bacaan Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya kalimat takbir, bacaan takbir itu khairun, lebih baik, min asyri riqabin, lebih baik daripada 10 memerdekakan budak. Riqabin ya tiqwa, 10 budak bang. Kalau satu budak itu harganya 1 juta, 10 berapa juta? 10 juta. Ya Allah, kalau itu diuangkan, dimaterikan, diduitkan. Untuk sekarang udah nggak ada perbudakan ya. Dulu di awal-awal Islam saya ada budakan karena ada peperangan, lalu orang yang tertahan menjadi budak menjadi pilihan tuh menjadi milik tuannya gitu. Dan kalau mau dimerdekakan tergantung tuannya mau dijual berapa sama orang baru diserahkan. Terus wasab'i badanatin, dan lebih baik, khairun tuh asalnya, jadi wawunya wa'atab, dan lebih baik daripada 7 onta yang haruha, yang dikorbankan. Nahar itu, naharayan har, karena itu hari Idul Korban disebut juga yauman nahar. Nahar itu korbankan. Bacanya cuman takbir doang, baca kabbaro itu, ya, membaca itu di sisi Allah begitu sangat mulia dan begitu sangat tinggi nilainya, sampai melebihi pahalanya seperti kita memerdekakan 10 budak. Ya, kalau memerdekakan kan pakai uang, Pak. Merdekakan budak 10 budak. Sekarang nggak ada budak, nyari budak luar biasa, nggak ada sekarang. Dulu coba bagus. Dan lebih bagus juga daripada kita berkorban dengan 7 onta. Ini bukan berarti di sini mengendorkan, udah jangan korban dah, Matt, baca takbir aja gitu. Yang punya duit tetap korban, tapi pengen korban kagak punya duit, lu baca takbir aja, Matt. Insya Allah gitu, ya. Ya Allah. Ini ungkapan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya